ketika bencana pertama kali datang, muncul, maka yang pertama adalah respon gitu ya, tanggap bencana gitu. Kita datang, tim kita relawan siap, siaga, langsung on call itu, mau masih tidur kontak, ada bencana langsung. Jadi waktu kejadian Cisarua contohnya begitu ya, itu saya ngobrol dengan warga penyintas di sana yang selamat begitu. Mereka cerita ini dari jam setengah satu mungkin Pak. Setelah ada saya lilir jam 12 itu, jam setengah satu kedengaran suara gemuruh yang sangat keras sekali. Getar gitu ya, kayak gempa. Tapi tadi mereka nggak tahu dari mana asalnya begitu, karena gelap kan malam gitu. Sampai jam 3 sampailah ke titik itu gitu ya. Jadi ya tentu yang pertama kali dilakukan adalah rescue. Kita melakukan respons penyelamatan gitu ya. Kita turunkan relawan kita ke sana untuk membantu tim gabungan. Kemudian bagi para penyintas yang selamat, tentu ada tempat evakuasinya. Kita juga memastikan bahwa bantuan dasarnya mereka terima. Karena mereka nggak mikirin apa-apa kan, ada yang sampai datang itu anak kecil yang belepotan dengan lumpur ya. lumpur begitu, yang mungkin juga beredar videonya kan gitu ya. Kita pastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi dari mulai makanan, kemudian juga untuk obat-obatan, serta kebutuhan-kebutuhan dasar hygiene kit begitu ya. Itu yang pertama kali kita lakukan. Kita ingin menunjukkan bahwa kehadiran kita di tengah masyarakat mudah-mudahan menguatkan mereka. Para mustahik ini semakin kuat, semakin tangguh, dan saling ta'awun kalau di Islam itu kan, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, gotong royong, membangun kemandirian gitu ya. Tidak perlu saling menyalahkan. Kalaulah kita punya opsi, maka baiknya kita menyalakan lilin ketimbang kita memakai kegelapan gitu ya. Dan mudah-mudahan momen Ramadan ini menjadi momen of truth bagi kita sebagai muslim untuk menyadari kembali arti kemanusiaan kita dengan berderma kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, akhir-akhir ini tuh Indonesia lagi tidak diberi jeda ya akan adanya bencana alam seperti banjir, longsor yang terjadi di Sumatera, bahkan di Jawa Barat. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa setiap bencana yang datang itu pasti ada timbul kata kepedulian. Tetapi bagaimana sih kepedulian itu di dalam lapangan? Nah, maka dari itu di sini kita sudah kedatangan tamu yang spesial nih dari Rumah Zakat dengan Bapak Landung Tri Sugiarto yang di bagian Impact and Sustainability. Sustainability ya. Gimana Bapak kabarnya baik? Alhamdulillah, Alhamdulillah Mbak rabbil Bila. alamin. Sebut Mbak atau Teteh nih? Boleh Mbak, boleh Boleh Teteh. Mbak. Mungkin Teteh aja Teteh ya. aja. Kan bentar lagi itu kita akan masuk ke bulan Ramadan ya Pak. Iya betul. Ya, yang dimana bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi, yang banyak sekali hikmah lah di dalam Ya. bulan itu. Nah, tetapi di momen spesial ini Ramadan itu kan bukan hanya cuman soal ibadah secara personal atau individu kan, ya Betul, seperti betul. itu ya, apalagi di rumah zakat ya Pak. Nah, maka dari itu mengenai juga nih soal dampak sosialnya, kalau boleh diceritakan dari pandangan rumah zakat, Ramadan itu tuh maknanya seperti apa ya Bapak? Ya, makasih Teh Bila. Sama-sama. Insya Allah ya. Sebentar lagi Ramadan nggak kerasa ya. Tinggal ya 20-an hari lagi barangkali. Sudah menghitung hari. Jadi sebelum menjawab pertanyaan sebetulnya yang menarik kita lihat bahwa masyarakat Indonesia masyarakat yang dermawan, bahkan dibilang paling dermawan gitu ya. Sehingga kedermawanannya itu ada meskipun dia sedang dalam kondisi susah. Nah, puncaknya itu biasanya muncul ketika bulan Ramadan ya. Jadi Ramadan bagi masyarakat itu sebagai ajang mereka berlomba-lomba begitu ya, berderma, apa ya, ngimpulin pundi-pundi tabungan akhiratnya gitu, Mbak. Nah, bagi kami di Rumah Zakat sebetulnya, kami sebagai lembaga yang fasilitasi kedermawanan para donatur itu, para masyarakat yang senang berderma, berbuat kebaikan, untuk memastikan bahwa aktivitas derma itu memberikan manfaat yang maksimal. Tidak hanya bagi mereka, tapi juga bagi penerima manfaatnya. Yang sekarang kita sebut sebagai peserta program. Gitu. Jadi saya kira bagi kami Ramadan menjadi sebuah momentum untuk transformasi. Bagaimana ketika masyarakat yang saat ini dalam kondisi yang sulit begitu ya, mereka bisa mudah-mudahan begitu menghilangkan sejenak kesulitannya, kegalauannya, kebutuhan-kebutuhan dasar dengan
harapan bisa bertransformasi sedikit demi sedikit, dari mulai tadinya mustahik, naik jadi muzaki, gitu barangkali, Mbak. Baik. Masya Allah, berarti memang di bulan Ramadan ini, khususnya di rumah zakat ini Mhm. memang tidak hanya untuk ibadah secara personal juga saling Betul. transformasi, berbagi, seperti apa tuh ya? Iya, betul, Baik, Pak. Mbak. Kalau misalkan dari perspektif impact dan Mhm, sustainability-nya itu, apa yang membedakan program Ramadan Rumah Zakat dengan yang lainnya tuh, Bapak? Boleh diceritakan? oke. Jadi, tahun 2026 kita Rumah Zakat ada direktorat baru. Dulu namanya direktorat program ya, Mbak, ya. Kok Teteh ya, bukan Mbak Ya. ya. Jadi Teh Nabila dulu 2025 kita masih ada namanya direktorat program. 2026 kita coba ganti nomenklaturnya menjadi Direktorat Impact and Sustainability. Kenapa kita, ganti penamaan atau nomenklaturnya? Karena kita ingin beralih, shifting secara mindset bahwa bicara bantuan itu tidak hanya sebatas untuk program penyaluran saja, tapi kita berharap bahwa, bantuan ini, program-program ini bisa memberikan dampak maksimal buat para penerimanya. Nah, bagi kami sendiri, apa yang membedakan kami dengan yang lain, saya kira, bagi kami kita based on data ya. Jadi kita punya data intervensi, di mana kantong-kantong mustahik. Memang challenging juga bahwa data itu selalu bergerak begitu ya. Tapi kita pastikan bahwa intervensi kita tidak sporadis. Kita ingin intervensi itu based on data. Di mana kantong-kantong mustahik itu ada, kita masuk ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tentu, melihat kondisi sekarang, ini kan menganggap bahwa, lembaga itu harus amanah ya. Nah, bagaimana cara melihat amanahnya? Kita tentu memastikan setiap rupiah yang dititipkan atau barang bantuan dititipkan kepada rumah zakat itu sampai kepada yang berhak menerimanya Mmm, gitu, Teh. iya. Nah, jadi kita buat sebuah platform untuk memastikan bahwa donatur bisa melihat. Jadi kita transparan begitu ya. Kita buat ekosistem, kita ada apps, laporan-laporan bisa diakses begitu. Lalu secara tata kelola juga, tata kelola kita saat ini diaudit oleh Dewan Syariah Kemenak. Alhamdulillah audit syariah kita kemarin baru selesai. Ini luar biasa ya, menguras waktu Mmm, juga begitu ya. Karena kita ingin bahwa ya kita lembaga berkaitan dengan, mengumpulkan Ziswaf juga ya Teh ya gitu, sehingga harus proven dan juga harus, apa namanya, compliance terhadap syariah. Audit syariah kita alhamdulillah tahun kemarin mendapatkan predikat yang sangat baik wah, begitu Masya ya, Allah, Pak. poinnya 83,8. Kita juga ada tingkat atau indeks, transparansi Mhm, kita di angka 93. Ini wah, kita patut syukuri juga Masya begitu Allah, ya. mhm. Dan terakhir secara keuangan kita ingin menginformasikan kepada para donatur, alhamdulillah Rumah Zakat sudah 19 kali Teh, Mmm, WTP, mmm. wajar tanpa pengecualian. Wah. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah, pembeda Mhm, bahwa, amanah yang dititipkan kepada kami insyaallah kami sampaikan dengan baik, dengan mhm. tata kelola juga yang baik gitu. Yang terakhir adalah bahwa kita melibatkan ada local heroes, karena kita punya satu konsep namanya desa berdaya. Jadi desa berdaya itu kita intervensi satu desa, satu wilayah. Nah, kita, undang local heroes di situ, Mhm. tinggal di situ, sehari-hari berinteraksi dengan masyarakat, membina sampai nanti mereka bisa, lebih baik gitu. Oh, Masya Allah, Pak, luar biasa. Nah, kalau dari program-program itu, sejak kapan gitu awal mulanya, Pak? Dan kenapa bisa kepikiran seperti itu? Itu kita Program. bertransformasi itu kan sebetulnya, sejak 98 kita Mhm. lakukan kegiatan-kegiatan charity ya. Jadi Mmm, sekali salur sudah gitu ya, ada yang sakit kita kasih bantuan gitu, ada sunatan massal. Kita coba transformasi menjadi, ICD. Jadi, ada namanya Integrated Development, Community Development, Komdev konsepnya. Lalu dari Komdev itu kita mulai naikkan lagi menjadi social enterprise. Nah, sekarang fase kita mulai 2025 adalah meningkatkan kelembagaan yang sudah ada, social enterprise ini dia memberikan manfaat yang lebih besar. Jadi memang fasenya sekarang kita sudah mulai ke situ. gitu. Sudah mulai meningkatkan gitu ya, Pak, ya? Betul, Berarti sudah lumayan lama juga ya, Pak? sudah Sekitar sangat 20-an lama. lebih, 20 Iya, tahuan. Masya Allah, luar biasa, Pak. Ya, itu seusia Teh Nabila kayaknya ya? iya betul, Heeh. ya. Tapi kayaknya tuaan programnya. Tuan programnya. Betul. Nah, terus juga kalau dari Pak Landung sendiri nih, Mhm, melihat tidak sih Pak, perubahan apa yang paling terasa di masyarakat nih, penerimaan mhm, manfaat dari saat Ramadan
dibanding bulan-bulan biasanya nih Pak, dari program-program yang nanti akan ada gitu di Manfaat bagi manfaat masyarakat bagi ya. Ya. masyarakatnya. Tentu kami melihat bahwa ketika bulan Ramadan ini kan, banyak banget orang-orang berlomba-lomba begitu, tidak hanya personal, korporasi juga demikian begitu. Mereka juga melakukan aktivitas-aktivitas untuk memastikan bahwa kebaikan ini tidak hanya dinikmati oleh satu 2 individu, tapi semua, baik itu korporasi, komunitas, dan personal ini mereka berlomba-lomba gitu. Jadi saya kira, pada fase Ramadan ini memang menjadi salah satu, eee momen di mana para penerima manfaat ini sangat menunggu gitu ya. Bayangkan ada satu, wilayah yang mungkin dia hanya bisa mendapatkan baju baru itu ya setahun sekali gitu ya. Mungkin buat kita belanja buat ibu-ibu kan ganti jilbab bisa sebulan 2 Bener, kali ya iya. gitu. Bahkan sekarang ada anekdot ya Teh ya, Mhm. sekarang yang mata keranjang bukan cuma cowok, cewek juga ya keranjang kuning gitu ya, Keranjang check kuning, out gitu. check out. Nah, jadi Iya, belanjanya banyak nih, iya. tapi banyak di belahan, bumi Indonesia yang lain itu mereka belum bisa beli baju, bisa jadi bahkan dengan bantuan kita di Ramadan itu sangat bahagia gitu ya. Jadi saya kira bagi para penerima manfaat itu Ramadan itu menjadi ajang di mana mereka mendapatkan sebuah kebahagiaan gitu. Iya Begitu betul. Teh. Iya sih benar, saya juga merasakan di saat bulan Ramadan tuh banyak sekali gitu yang apa, yang ya apa, hal-hal yang menarik yang tidak biasa itu Mhm, ada di Ramadan. Makanya kan betul. banyak sekali gitu orang-orang tuh yang sangat menunggu momen Ramadan. Karena ya tadi Pak, Mhm kan mhm. tidak hanya personal tapi juga dari luarnya kan, apa ya, saling saling menguntungkan gitu Betul. kan dari Sampai-sampai war bisnis-bisnisnya. takjil juga nggak cuma Iya muslim betul, doang ya. iya itu sangat luar biasa macet-macetan sore-sore ya Pak. Seiring berjalannya waktu, terus juga bertambahnya generasi, Mhm juga mhm. berbedanya generasi. Nah, sekarang kan Ya, publik tuh makin kritis gitu, Bapak. betul. Nah, gimana rumah zakat ini memastikan nih, setiap amanah donatur tuh itu benar-benar terukur gitu dampaknya, Pak? Betul. Jadi memang ini juga, jadi concern kami secara kelembagaan di rumah zakat bahwa tadi, eee, kita paham secara basic bahwa setiap rupiah yang dititipkan kami adalah sebuah amanah begitu ya, dan kami tanpa harus diminta pun memang sudah berkewajiban begitu untuk memastikan bahwa apa yang sudah kami lakukan itu memang cukup, benar gitu ya. Tidak hanya cara yang benar, program yang benar, tapi juga sampai penerimaannya juga tepat begitu ya. Jadi, angka bagi kami tidak hanya sebatas angka, tapi ada cerita di balik itu. Sehingga, setiap rupiah kita laporkan deh. Jadi kita ada laporan tahunan yang kita annual report kita publish begitu ya. Kita juga ada public expose yang kita selalu sampaikan apa capaian-capaian kita. Lalu para donatur juga mereka bisa mengakses begitu ya. Tadi kita punya aplikasi yang mereka bisa tracking begitu ya, donasinya kemana begitu ya, sampai berapa lama gitu, siapa saja yang dapat gitu. Termasuk kalau misalkan Teh bilang mau, "Oh saya pengen dong jadi kakak asuh untuk beasiswa." Itu bisa tuh Teh. Wah, ya. Tahu, ini siapa nih adik asuh Mhm. saya begitu ya, ini di mana sekolahnya, gimana perkembangannya, kita bisa akses itu sebetulnya. Nah ini mungkin ekosistem yang sedang kita terus kembangkan, supaya transparansi ini tidak hanya menjadi sebuah jargon, tapi betul-betul nyata adanya Nyata, bahwa, mhm. ya kita lembaga yang sebetulnya menjadi penyambung lidah gitu ya, Jadi begitu tuh. berbasiskan data dan yang memang Betul. nyata gitu ya, Mhm Pak, ya, mhm supaya mhm. memang nanti, yang kita ingin donaturkan tuh percaya akan Iya ada iya iya. itunya, programnya seperti itu, Pak. Oke, baik, Bapak. Nah, kalau boleh dibocorkan sedikit nih indikator seperti apa sih ya, Pak, yang biasa digunakan rumah zakat Mhm untuk bilang bilang bahwa program ini tuh berhasil gitu, mhm Pak? mhm mhm. Indikatornya seperti apa tuh, Bapak? Boleh Iya. diceritakan? Jadi jangan asal klaim gitu ya, Teh, Iya, ya. betul. Jadi kita ada setiap program itu kita mulai lakukan, beberapa tahun ke belakang ada namanya kaji dampak. Jadi kita karena tadi ya, kita pengen menggeser dari mindset yang tadinya hanya charity, walaupun kita juga sudah lama sebenarnya, transformasi itu ya. Tapi kita pengen memastikan apakah betul program yang kita lakukan itu cukup berdampak positif, seberapa besar dampaknya begitu ya. Jadi kita ada salah satunya adalah program kaji dampak, yang itu dilakukan tidak oleh kita, tapi oleh, kolaborator kita, mitra kita di kampus. Sehingga kita menggandeng Mhm, menggandeng pihak kampus untuk bisa berkolaborasi, "Nih kita bikin program ini loh, bantu dong kita coba cek nih, bener nggak?" Begitu ya, mhm, "Ini berdampak." Jadi banyak indikator-indikator juga, iya. misalkan kita juga, ukur di internal kita membuat ada,
Index of Happiness. Dulu kan pernah ada ya salah satu kepala daerah bikin Index of Happiness gitu ya. Nah, kita juga bikin. Ketika kita punya, apa namanya, desa berdaya, kita cek tuh, ada nggak indeks keberhasilan, dari mana saja? Ya sisi ekonominya begitu ya, di desa itu berkembang atau tidak. Kemudian sisi pendidikannya, sisi kesehatannya, jangan sampai intervensi stunting kita ternyata masih banyak, kan jangan sampai begitu. Alhamdulillah ada beberapa desa berdaya kita sudah cukup banyaklah apresiasi yang diberikan kepada Masya Allah. kami bahwa ya program-program kami cukup berdampak positif bagi Mmm. masyarakat Wah. gitu. Nah, kalau boleh tahu Bapak yang tadi, apa tadi program yang kolaborasi itu Mhm udah mhm. mulai dari kapan tuh Bapak? Tahun berapa itu? Kita sudah melakukan kolaborasi cukup lama Oh, juga cukup ya Teh lama, ya, iya. betul gitu. Jadi apalagi kan sekarang eranya bukan lagi era apa, saling mengaku kami yang paling besar, kami yang paling Iya. bermanfaat memberikan Heeh. kontribusi. Jadi kolaborasinya, era kolaborasi. Mhm. Jadi semua stakeholder terkait kita kita rangkul begitu ya. Mhm. Sama seperti mungkin nanti kita cerita tentang bagaimana di Aceh, kita berkolaborasi dengan pihak kampus, dengan Mhm. pihak pemerintahan, dengan pihak kementerian untuk memberikan dampak yang maksimal gitu. Jadi Mmm. saya kira kalau bicara kolaborasi bukan barang baru bagi kami, Iya. tapi juga kita makin eratkan gitu. Kolaborasinya menjadi lebih strategis gitu Teh. Iya. Nah, Berarti sudah banyak kampus-kampus yang sudah bekerja sama gitu ya Pak ya, kolaborasi, insyaallah. Masya Allah, luar biasa Bapak. Nah, terus juga sini kita pengen berbicara nih mengenai Mhm, program Super Kurban ya Pak. super Iya, kurban. Super Oh Kurban iya. itu yang saya tahu itu tuh daging olahan yang dibuat jadi kayak, apa, di kaleng gitu kan ya, Iya Bapak, ya? betul, Nah, itu tuh aku pakai can pengen gitu ya. tahu nih, Pak, ngomongin Ramadan kan kita nggak bisa lepas dari namanya kurban, Betul kan, betul. apa namanya, sehabis Ramadan kan pasti langsung kurban gitu kan ya. Kurban, Kurban iya. tuh di bulan Mei apa bulan apa gitu ya. Kalau sekarang ini Nah, bulan Mei ya. bulan Mei. Heeh. Nah, terus, menurut Pak Landung nih, apa yang sering keliru dipahami oleh masyarakat Mhm mhm. soal kurban ini gitu, Pak? Kalau menurut Bapak itu gimana, Pak? Nah, ini menarik nih Teh Iya, Pak, pertanyaannya, gimana tuh? bahwa ada fenomena yang saya kira masih melekat di masyarakat kita ya. Misalkan Teh Iya. Bila kalau kurban, biasanya kurban bukan kurban perasaan ya, kurban itu kayaknya afdol itu sahnya itu kalau dilihat langsung kan ya? Betul. Nah, padahal sebetulnya kan kalau secara syariat nggak begitu, Mmm, ya. Jadi, ya nggak salah juga nggak buat salah juga. masyarakat gitu ya, punya Mhm. punya mindset atau punya pandangan bahwa, wah kurban itu harus kami saksikan, kami lihat hewannya, begitu ya. Nah, kami distribusikan langsung, nggak masalah gitu. Itu benar juga. Hanya kalau kita bicara tentang kemanfaatan lagi-lagi begitu ya, bahwa kan kita ingin kemanfaatannya lebih panjang, lebih, luas begitu. Bayangkan ketika satu daerah, dia kurban, satu masjid katakanlah ya, satu komplek besar, punya masjid besar, kurban 17 ekor sapi yang besar-besar. Kira-kira gimana distribusinya? Nah, tentu ada masyarakat Mhm. sekitar. Tapi di titik yang lain, saya kemarin ke daerah Kupang katakanlah begitu ya, mereka nggak pernah makan daging kurban sekalipun, Teh. Bertahun-tahun begitu ya. Perbatasan timur-timur katakanlah begitu ya, timur-timur utara yang masih masuk ke kita, itu juga sangat jarang. Nah, sehingga kita bikin inovasi. Jadi rumah zakat itu jadi salah satu inovator lah ya tentang bagaimana memastikan bahwa kurban ini tidak kalau kata orang Sunda mah saharitaeun gitu nya. Sehari Ya iya. saharitaeun kan jadi kita sampai 2 hari, 3 hari tuh wah mulek gitu ya daging kurban gitu ya. Di mana-mana nyate gitu, di mana-mana gulai gitu. Habis seminggu selesai gitu. Atau bahkan ada beberapa tempat saya lihat pernah kejadian karena saking banyaknya daging kurban nggak sampai terdistribusikan, handling-nya salah, busuk, kan mubazir ya. Mmm. Nah, inovasinya adalah idenya sederhana. Bagaimana daging ini yang dari, mudhohi kurban itu bisa bermanfaat lebih panjang gitu ya. Untuk apa? Yang pertama adalah yang pasti kita jadikan stok untuk cadangan, misalkan ketika ada bencana, Oh, iya. ya kan? Sekarang pasti yang siap saji dong gitu Mhm. ya, makanya kita bikin itu. Yang kedua, tentu distribusinya bisa lebih merata, karena kalau kita langsung bagikan kan nggak mungkin. Teh Bila dari Bandung Iya. bawa tuh ke Daging Kalimantan, daging. wah udah keburu basi teh di Iya. jalan kan gitu, ongkosnya gitu. Makanya kita coba buat inovasi, diolah, tentu secara syariat juga kita sudah bahas Mhm. karena setahu saya juga hadisnya ada dulu ya Mhm ketika mhm. Rasul sahabat itu meminta fatwa, oh boleh diasapkan dulu supaya biar lebih tahan lama. Idenya seperti itu Mmm. sebetulnya. Jadi dulu kita bikin super kurban namanya. Jadi kornet, Oh, iya iya. tapi sekarang sudah nggak cuma kornet ya, Mmm. ada rendang, orang makan juga Enak enak ya. gitu, bener. Luar biasa. Berarti memang, apa sih, kurban itu daging kurban itu emang diolah supaya, eee, untuk mudah gitu didistribusikannya ya kan, Betul dan juga betul, tidak gampang tidak basi. gampang Ih, basi, luar biasa sih, aku jadi kepikiran maksudnya kayak,
Iya juga ya. Nggak kepikiran aja gitu, Pak. Mhm, Kalau misalkan, dengan adanya tadi dibungkus seperti itu, mhm. terus jadi tahan lama dan Iya, jadi bisa buat besok-besoknya, iya gitu kan. Nah, betul. ya ide dari yang mana sih tuh, Pak, awalnya tuh Super Kurban kok bisa kepikiran seperti itu gitu loh, Pak? Iya. Itu luar biasa Ya karena banget. kita melihat fenomena Teh ya. Jadi Mhm. kita lihat distribusi atau pekurban itu banyak itu di area-area Jawa terutama ya, Oh iya. yang itu padat, secara ekonomi juga lebih, baik begitu. Tapi sederhana saya pernah juga mengalami dulu ketika banyak kita kurban keluarga, ada lagi saudara kurban, kita tuh dikasih gitu ya, sampai si kulkas tuh penuh Teh, freezer itu, nggak Setuju, nampung gitu betul. kan ya. Nah, ini kebayang kan, Iya iya. satu orang saja numpuknya begini. Gimana kalau satu Jawa gitu, satu Bandung Raya gitu, yang notabene rata-rata masjid kurban gitu. Makanya sampai mulek kan ditawarin, Mhm. "Mau daging lagi nggak?" "Oh, udah nggak Oh, cukup," gitu ya, iya iya "sampai iya. seminggu ke depan teh saya nggak mau makan daging," Iya, gitu, sampai mabok ya, Pak? mabok daging gitu ya. Mabok daging, betul. Nah, jadi idenya dulu Mhm. begitu ketika melihat Iya ada iya iya. satu disparitas Mhm. antara, lumbung-lumbung kurban dengan daerah yang dia sangat minim pekurban Mhm. gitu. Nah, sehingga kita punya value proposition tentang super kurban ini. Selain tadi dia produknya bisa tahan lama Mhm. begitu, kita juga punya program namanya Desaku Berkurban. Yes. Jadi kita membeli ke peternak gitu Teh. Mmm. Jadi kita membeli ke peternak, katakanlah di Indonesia Timur nih, ada yang dia petani ternak gitu ya, Mhm punya mhm. hewan, punya kambing, kan nggak cuma domba doang ya, Iya. nggak cuma sapi, ada kerbau juga boleh gitu ya. Nah, kita beli ke mereka, Mmm. jadi kan hasil, ternaknya mereka terbeli ya, Terbeli gitu. heeh, Iya, bener habis bener. itu di mana? Didistribusikan ke Iya mereka iya. lagi, silakan distribusikan di Iya iya iya. tempatnya. Heeh. Itulah yang kita minta untuk, Mmm. lakukan Mhm mhm. sehingga kemanfaatan, lagi-lagi impact bahasa Iya, kita, betul. lebih sustain. Mhm mhm. Masyarakatnya dapat manfaat dagingnya, sehingga mereka juga ke depan lebih semangat Mhm untuk mhm. berternak. Iya, Nah wah Masya itu, Allah, berarti Mbak. saling menguntungkan ya, Pak, ya? Wah, luar Betul. biasa, dikirain aku tuh, itu tuh, apa sih, program kurban tuh emang pas Idul Adha doang, ternyata Mhm mhm. dibeli juga dari, apa, peternakan tadi ya? Ya betul, jadi ada konsep Ada namanya Desaku oh, Desaku Berkurban, iya, betul. Jadi Desaku kita di Perkuban mana itu. di Mhm mhm. daerah minim pekurban, Mhm. kita beli, kita salurkan di Iya, heeh, sana, luar gitu. biasa, jadi saling menguntungkan dan Mhm, bisa ke mana-mana gitu, Kak, bisa ke mana-mana. didistribusikannya. Betul. Ya, karena bertahan lama juga kan ya, Bapak, ya? Ya ya, Daripada langsung itu bisa jadi 2 tahun loh, Teh. oh, iya? Oh, Mhm, bisa 2 tahun itu? bisa 2 tahun. Mmm, Jadi kalau dirimu yang lain kurbannya udah iya, habis, nah heeh kita heeh. masih bersisa-bersih Iya, tuh. ih, Masya Allah, Aku luar pernah biasa. loh waktu itu bawa gitu ya ke Heeh, kampung halaman mhm, gitu, kita bagi-bagi, "Ini kurban kita." "Loh heeh. kurban? Bukannya udah lama, udah setahun yang lalu?" Gitu. Ya karena kan kita Wah, masih heeh heeh, tadi ya, masih utuh gitu mhm. bentuknya. Wah, boleh tuh, aku jadi pengen deh, Pak. Iya dong, ayo dong. Ya, nanti saya akan mencobai ya, Pak. Iya. Oke, lanjut nih, Pak. Rumah zakat ini tuh sering ngomongin kurban keberlanjutan kan ya, Mhm Bapak, ya? Nah, mhm mhm. secara simpel tuh kurban keberlanjutan tuh seperti apa sih, Bapak? Mhm. Itu seperti apa, Bapak? Apakah yang tadi sudah disebutkan, apa ada lagi, Bapak? Ya, ya secara sederhana tadi bahwa kita ingin kurban itu berkelanjutan, tidak hanya dari segi prosesnya, Mhm. kemanfaatannya, tapi juga secara sirkular ekonomi yang muncul gitu ya. Jadi, kalau proses bisnis yang biasa kan kita sebagai pekurban nitip ke masjid gitu atau kita beli sendiri gitu kan ya, habis itu dipotong, udah kita Iya. dapat bagian, sisanya dibagi ke masyarakat. Nah, kalau misalkan yang berkelanjutan harapannya seperti apa ya tadi, ketika tetap bagian pekurban juga ada begitu ya, kita bisa nikmati lebih panjang waktunya, distribusinya lebih luas, lebih banyak yang bisa menerima manfaatnya begitu ya, termasuk juga tadi, kemanfaatan sirkular ekonomi yang berjalan juga ada dengan dia bisa memelihara dan kita beli begitu. Iya. Jadi kemandirian ekonomi juga timbul Heeh di situ. heeh. Wah, Itu yang Masya kita Allah. maksud dengan berkelanjutan. Keberkelanjutan ya. Jadi menstabilkan ekonomi dan menambahkan juga ya, Pak, ya? Mhm, Ih, luar betul biasa. betul. Keren banget, Pak. Kayaknya nanti bentar lagi jadi gabung relawan kita ini Teh. Wah, dilantik ini ya, Pak. Siap, ayo ditunggu kolaborasinya. Nah, oke, Bapak, kalau ini ada nggak sih, Pak, cerita menarik nih dari penerimaan manfaat kurban yang menurut Bapak tuh paling menggambarkan konsep keberlanjutan itu, Bapak? Mhm. Ya tadi Cerita ya, apa tuh? yang terdekat kemarin begitu, bahwa Oh, gimana tuh, sekitar Bapak? akhir tahun ya, Mhm, akhir tahun kan kita sudah mulai tuh ngelihat, hunting lah gitu ya, peternak-peternak di titik mana yang minim-minim kurban begitu ya, iya iya. terutama kan Indonesia Timur tuh. Saya main ke mana, ke Kupang, ke Flores begitu ya. Itu memang selain kita daerah minim, muslim minoritas begitu ya, artinya kan pekurbannya pasti sangat minim kan gitu. Itu ketika mereka kita, datang ke sana, dia cerita bahwa, "Wah Bapak ini, eee, luar biasa sekali, kami baru 2 tahun ini loh ketika rumah zakat
di 2 tahun kemarin mulai di titik itu ya, kalau titiknya kan kita banyak nih. Dia merasakan, "Wah luar biasa, ini kami merasakan daging kurban itu daging yang kami makannya saat itu." Karena hari biasa kita nggak bisa makan Ya daging gitu. Allah. Segitunya kan, Iya, artinya kalau kita bilang Indonesia, ya tadi gitu, masih banyak yang bahkan belum bisa loh makan ngerasain itu daging. Kalau ya. kita makan wagyu Mhm kayaknya mhm mhm. yang ya Mhm. berapa juta gitu ya, Iya. itu di sana ada yang susah makan Ya daging, Allah. begitu Teh. Ya Allah, Masya Allah teman-teman. Luar biasa berarti memang dari program ini bisa sangat membantu sampai Betul betul seluruh Indonesia ini ya Bapak yang betul, tidak yang tadinya nggak pernah ngerasain makan daging jadi bisa mhm, ngerasain dengan adanya program sampai tersebut. kita pas distribusinya itu Teh, ketika Heeh, habis kurban dipotong begitu ya, mhm. pada saat itu kita distribusikan tuh sampai 4 jam, 3 jam ke Wah, daerah itu tuh gitu, iya. distribusinya. Mhm mhm. Mereka sudah nunggu, kita datang sampai malam waktu Ya itu ya. Allah. Mereka nungguin gitu, Berarti nungguin antusias banget ya Bapak antusias menunggunya banget. saking Artinya kan buat kita, ya kurban apa, daging cuma sekilo beli aja gitu ya. iya. Tapi mereka itu sampai nungguin gitu kan ya, Mhm. sampai malam mereka. Artinya ya sangat berharga buat Iya mereka. betul. Nah ini yang saya lihat juga, wah luar biasa. Mhm. Kemanfaatan ini yang kita harapkan juga bisa Iya lebih terdistribusi dengan iya, baik. keberlanjutan terus. Alih-alih tadi hanya terdistribusi di area-area kota saja yang sudah Iya biasa mereka makan iya daging gitu. betul. Iya betul Gitu Bapak, idenya heeh. tuh. Jadi untuk ke yang belum terbiasa ya, Mhm, karena yang menurut kita itu biasa belum tentu menurut orang lain ya Bapak ya. betul Sedih banget, betul. aku sedih dengernya. Ya Allah. Nah lanjut nih Bapak, kita Mhm mau mhm. ngebahas tentang bencana alam nih Pak, Ah, ya yang di bencana alam. Sumatera dan di Cisarua, yang Mhm mhm. dekat-dekat sini ya Pak. Iya. Nah saat menerima kabar seperti ini nih, apa aja nih Pak langkah yang pertama yang biasa diambil oleh rumah zakat? Jadi begitu dengar kabar itu, Mhm. apa yang langkah pertama dari rumah zakat itu Bapak? Iya, pertama-tama mungkin ini juga perlu kami sampaikan begitu ya, ketika, kondisi banyak bencana tentu kita sangat prihatin ya, Teh, ya, Nah gitu. betul. Apalagi kemarin kebetulan saya baru pulang dari, penyaluran di Palestina begitu ya, di Jordan, kemudian pulang, langsung ke Aceh begitu, ke, Sumatera, baru pulang beres dari Sumatera, kita dengar Jakarta juga banjir gitu Iya kan ya, betul sebelum betul. Cisarua itu kan. Oh, Saya kebetulan malamnya dari Jakarta, pulang malam gitu ya, dan Bekasi itu. mhm. Malamnya jam 12 saya dengar, pagi-pagi saya dapat info ada longsor. Jadi tentu kita sangat prihatin begitu ya, tentu saja juga berduka dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat kita. Ini sedang dalam ujian luar biasa begitu. Setelah itu juga kan ada lagi tuh rentetannya di Jawa Tengah begitu kan ya, mhm. Jadi ya itulah kondisi Indonesia sekarang yang mana sedang diuji oleh banyaknya musibah gitu. Jadi, apa yang dilakukan oleh kami di Rumah Zakat, kami ada satu divisi namanya Humdiv, Humanitarian Division yang memang fokus untuk, ngurusin kebencanaan dan misi-misi kemanusiaan begitu ya. Jadi, ketika bencana pertama kali datang, muncul, maka yang pertama adalah respon gitu ya, tanggap bencana gitu. Kita datang, tim kita relawan siap, siaga, langsung on call itu, mau masih tidur kontak, ada bencana langsung. Langsung. Jadi waktu kejadian Cisarua contohnya begitu ya, itu saya ngobrol dengan warga penyintas di sana yang selamat begitu. Mereka cerita ini dari jam 12:30 mungkin, Pak. Setelah ada saya lilir jam 12 itu, jam 12:30 kedengaran suara gemuruh yang sangat keras sekali, getar gitu ya, kayak gempa. Tapi tadi, mereka nggak tahu dari mana asalnya begitu, karena gelap kan malam itu. Sampai jam 3 sampailah ke titik itu, gitu ya. Iya. Jadi ya tentu yang pertama kali dilakukan adalah, rescue. Kita melakukan, respons penyelamatan gitu ya. Kita turunkan relawan kita ke sana untuk membantu tim gabungan, Mhm. ada Basarnas, ada BNPB begitu ya, ada teman-teman juga dari relawan-relawan di organisasi lain gitu. Jadi yang pertama kali kita lakukan itu, kemudian bagi para penyintas yang selamat, tentu ada tempat evakuasinya. Nah, kita juga memastikan bahwa bantuan dasarnya mereka terima, karena mereka nggak mikirin apa-apa kan, ada yang sampai datang itu anak kecil yang belepotan dengan, Mhm, apa lumpur namanya, ya? lumpur Mhm. begitu, yang mungkin juga beredar videonya kan begitu ya. Ya kita pastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi dari mulai makanan, kemudian juga untuk, obat-obatan, serta kebutuhan-kebutuhan mendasar hygiene kit begitu ya. Itu yang pertama kali kita lakukan. Sebelum nanti setelah fase itu juga kita lakukan, apa namanya, bantuan-bantuan yang lain, betul.
Berarti memang begitu ada panggilan langsung gitu ya Pak, responnya Iya, langsung datang betul. ke sana gitu ya di malam itu juga. Waktu itu Bapak, ke sana juga Pak? Di apa gimana tuh Kebetulan waktu besoknya itu? saya, Oh besoknya karena, Bapak? kejadian hari itu Sabtu ya, nah saya ke sana, pas berbarengan dengan Mas Wapres, pas Oh, Minggu pagi itu, iya iya, macet sekali luar Mas. biasa. Mhm. Jadi, ya animonya, bukan animo ya bahasanya, respon dari masyarakat luar biasa baik gitu ya. Ya, tapi sangat berbanding terbalik. Mungkin karena sekarang eranya era digital kali ya. Iya, Jadi kita lihat Bandung, Cisarua, Bandung Barat itu kalau secara skup itu nggak terlalu besar dibandingkan dengan Sumatera gitu ya. Tapi yang, apa namanya, cukup krusial adalah karena di situ korbannya banyak gitu ya. banyak Karena kan gitu. orang tertimpa, lumpur yang sangat dalam gitu. Jadi itu yang ngebuat orang cepat expose begitu ya. Mhm. Kan mungkin ada sekarang mah pesannya no viral, nggak ada respon Iya, apa-apa. Jadi heeh, semakin viral semakin rame gitu. makin ramai gitu. Nah, makanya nggak berselang lama banyak pihak-pihak juga pada datang gitu. Mhm Nggak nunggu berhari-hari, bahkan 1 hari kemudian juga sangat banyak bantuan-bantuan datang mhm. Karena memang gitu. itu bener-bener datar banget ya Pak itu, Ya, Masya Allah. itu di Burangrang tuh ya, di Iya, heeh, Burangrangnya kasihan berapa banget ya Allah. meter kubik gitu Iya, tanah itu. heeh. Waduh. Ya inilah, ya kita doakan saja ya Bapak ya Ya buat saudara-saudara betul. kita yang sedang terkena bencana-bencana, semoga segera dipertemukan yang belum Amin. ditemui dan Mhm. diberi ketabahan keluarga-keluarganya ya Betul yang memang betul. saudaranya ada yang hilang seperti Mhm. itu. Apa kondisi di lapangan yang paling diperhatikan Pak di rumah zakat? Terutama bagi warga terdampak yang paling diperhatiin gitu Pak? Ya. Ya tentu bagi warga penyintas, warga yang, selamat begitu ya, itu kita penuhi kebutuhan dasar deh. Kita perlu pastikan itu ada gitu ya. Tetap mereka bisa dapatkan, kebutuhan-kebutuhan dasar dari mulai makannya, minumnya, kemudian juga, apa namanya, pakaiannya begitu ya. Sambil menunggu melihat kondisi apakah ke depan kita juga akan bisa, melakukan bangun hunian sementara begitu ya. Mmm, Karena kan tentu kita melihat rumahnya habis semua gitu ya, iya, satu kampung itu, tertimbun lumpur gitu ya. Nah, kita nggak tahu apakah boleh ke depan di zona itu zona yang aman untuk dibangun kembali. Kalau ternyata beresiko kan harus direlokasi gitu ya. Nah, jadi yang sekarang tahap awal adalah yang masih kita lakukan untuk tadi memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi, jangan sampai ada tadi, yang ini kebagian ini enggak gitu ya. iya, Jadi harus, adil, merata, merata, adil gitu ya. mhm, Yang juga jangan sampai lupa adalah bahwa para relawan teh. Ini saya lihat juga kadang-kadang relawan ini terlupakan gitu. Relawan itu bukan cuma relawan kita ya, tapi relawan dari banyak hal. Karena mereka dari banyak elemen datang, dengan semangat untuk tadi namanya relawan ya, iya, rela aja gitu, mhm datang mhm mhm, meninggalkan keluarganya, nggak ya meninggalkan mata pencariannya untuk membantu gitu, iya, karena panggilan kemanusiaan tadi gitu. Jadi saya lihat di sana bagaimana ketika pagi-pagi itu kita akan turun lagi ternyata mau ada longsor susulan gitu ya, kita naik lagi. Sangat capek banget ya, bayangin kita ada alat-alat tapi juga manualnya tetap banyak ya, manual gitu ya. mhm, Lumpur setebalnya itu bisa sampai berapa meter itu, iya, ya, mhm dalam sekali. Jadi kita juga buat ada posko, pos hangat, pos mhm segar mhm mhm, untuk relawan gitu ya, iya sehingga iya, mereka juga, ketika setelah lelah bekerja istirahat ya minimal bisa minum yang anget-anget iya, gitu kan ya. Untuk apa? Untuk recharge lagi begitu. mhm mhm, Ya kalau untuk yang warga penyintas, kita perhatikan masalah kebutuhan dasar, bagi para relawan juga kita nggak lupakan bahwa mereka juga butuh ada yang merhatiin loh iya gitu. betul betul, Nah, itu yang mhm. kita lakukan di Cisarua. Kalau dilihat dari karakter bencananya banjir Sumatera dan longsor Cisarua itu tuh punya tantangan yang berbeda kan ya Ya, pastinya, Pak. betul Nah betul. terus bagaimana nih rumah zakat tuh menyesuaikan respon agar tetap cepat tapi tetap dan juga tepat gitu, Pak? Oke, Cepat dan tepat. kalau kita lihat ya, banjir Sumatera ini sebuah pelajaran penting Oh, bagi iya. kita Mhm semua, mhm. tidak hanya bagi lembaga kemanusiaan gitu ya, pemerintah begitu, masyarakat. Kenapa? Karena karakternya agak berbeda teh. Kenapa? Dia secara lingkup masif di 3 provinsi bersamaan begitu ya, dampaknya sangat luas. Kalau dulu waktu tsunami Aceh mungkin terlokalisir di Aceh begitu ya, yang lain ada tapi nggak terlalu signifikan. Nah sekarang itu merata deh. Dari Aceh itu dari 23 kota kabupaten, itu 18-nya terdampak gitu. Hanya 5 yang enggak. Begitu juga di mana, di, Sumatera. Sumatera Utara dan, Sumatera Barat. Bahkan, ada beberapa titik misalkan di Tapanuli nih yang kita datangi, emang sinyal susah gitu, sehingga belum banyak yang akses gitu ya.
Aceh Tengah juga begitu gitu ya. Jadi karakteristik sangat berbeda antara Sumatera dengan di, Cisarua gitu. Jadi ketika Cisarua akses, informasi arusnya lebih cepat, di sana lebih lambat. Nah, sehingga kita perlu memastikan bahwa dengan kondisi itu, bagaimana respon. Tantangan yang besar adalah tentang, secara geografis teh ya. Jadi, Geografis. geografis itu artinya gini, kita ketiga area provinsi itu yang sangat luas. Iya, jauh-jauh juga ya. Dari mana, Banda Aceh ke Tamiang itu bisa berapa jam itu, Mhm. 6 jam paling cepet kalau nggak pakai rem itu. Itu kan nggak mungkin karena kondisi juga jalanan Iya. itu ya, rusak begitu. Kemarin sampai 9 jam saya. Masya Allah. Nah, itu geografis sangat, luas gitu ya, sebarannya sangat merata gitu ya. Kalau di Cisarua relatif dia terkumpul di satu Mhm. titik saja begitu, skupnya nggak terlalu besar. Nah, terus bagaimana ya kita memastikan relawan kita itu kan menyebar teh ya, ada di setiap daerah. Sehingga ketika kejadian ada, kita mengkonsolidasikan semua relawan itu untuk segera bergerak. Jadi tantangan pertama adalah tentang medan geografisnya, yang kedua adalah tentang, logistiknya. Karena untuk mencari logistik ini agak sulit ya di lapangan Iya. gitu. Kalau di Bandung masih gampang lah nyarinya ya, kalau di sana agak susah Susah. teh, betul, susah sekali gitu. Heeh. Nah ini tantangan berikutnya juga yang, saya lihat, wah luar biasa, challenging banget lah Mhm gitu ya. mhm mhm. Gitu mungkin Oke. gambarannya tuh. Oke, Bapak. Berarti memang, beda lah ya, Pak, ya, dari segi Mhm, geografisnya yang memang iya, Sumatera itu luas, setiap mhm, ke daerah juga nggak deket gitu kan, Pak, betul, jauh-jauh. jauh-jauh Terus itu. juga kalau Cisarua kan memang satu tempat itu doang kan ya, Pak, ya. Nah, jadi memang tantangannya tuh karena geografis dan juga memastikan untuk relawan tetap aman gitu ya, Mhm, Bapak, ya? betul, betul. Relawan kita aman begitu Aman, ya, kita alhamdulillah. menerjunkan kalau di Sumatera Iya. sekitar 114 relawan dengan Wah, segala iya, ceritanya mhm begitu mhm ya, mhm. untuk membawa ada yang kita menyeberangi sungai karena, jembatannya hancur, Hancur, akses juga hancur, iya. bantuan itu satu-satunya harus nyebrang sungai, kita pasang seling. Oh, Kayak kalau kita mau main Flying Fox tuh, flying fox, heeh. nah mirip Oh, gitu, pakai gituan? jadi tarik gitu, kebayang Iya nggak? iya iya. Ya Allah. Ada anak-anak yang kita evakuasi ditarik pakai seling gitu. Mmm, Bayang kalau tengah-tengah jatuh kan, wah iya, itu aduh ngeri ya banget. Allah, langsung berikan. Sebegitunya luar biasa Sebegitunya ya, Pak. medannya Mhm begitu ya. mhm mhm. Terus yang tadi kena lumpur, ada bantuan, misalkan bantuan dari Basarnas diberikan tenda gitu. Mhm. Tapi kan ya tadi, mereka di tenda juga siang-siang kan panas ya kalau pakai tenda ya gitu. Iya. Akhirnya mereka ke rumah, sedangkan rumah sendiri masih lumpurnya tinggi-tinggi. Ini makanya butuh waktu lah untuk Betul, kita, mhm, pemulihan di Sumatera, betul. gitu. Kebutuhan mendesak kan pasti sering kali terjadi ya, Pak, ya? Terlihat jelas gitu, Ya, kalau misalkan. Nah, tapi dari perspektif impact and sustainability-nya ini, mhm, apa yang perlu dipikirkan nih setelah masa tanggap dari darurat ya, itu selesai gitu, Pak? oke. Nah ini, pertanyaan bagus tuh ya. Iya, Jadi, fasenya itu kan fase tanggap darurat, habis itu fase rehab recon gitu ya, atau kita bilang recovery lah, pemulihan gitu mhm, ya. Itu kemarin ada 2 kabupaten, kalau di Aceh ya, yang dia minta memperpanjang masa tanggap daruratnya. Aceh Tamiang, satu lagi Aceh Tengah gitu. Karena ya kita lihat di lapangan juga luar biasa. Banyak influencer ke lapangan juga, wah itu geleng-geleng lah begitu ya, iya, ampun-ampunan gitu dengan medannya, dengan kondisinya yang sangat menyedihkan begitu. Bahkan ada di, Aceh Timur pernah ada salah satu influencer dia, video sampai, makam itu kan kebawa ya si apa, tahu. Iya, jenazah-jenazah itu ya masih terlihat Allah. gitu kan, ya karena saking sungai kecil jadi gede Mhm, gitu kan ya, ya luar biasa lah rumah-rumah hilang. Nah balik ke tadi gitu ya, jadi ada satu kutipan yang ini penting nih, menarik. mhm. Waktu itu kita mampir ke, diskusi dengan Pemda Tamiang. Ada Pak Wabub, ada Pak Kalak BPBD waktu itu. Mereka cerita, bahwa 2006 itu kan sebetulnya pernah ada setelah tsunami ya, ada banjir di Aceh, ya. Lalu kenapa masyarakat tidak, apa namanya, tidak aware gitu, Peduli ya, tidak bukan tidak peduli ya, mungkin tidak ya tidak apa. dia dengar ada, Mhm kan banyak informasi mhm ya mhm mhm. di-announce juga bahwa ini ada siklon Senyar nih Iya iya, di Sumatera mhm. gitu ya. Tapi kok kenapa mereka biasa saja Biasa gitu. aja ya. Karena ternyata 2006 tuh menurut mereka, ya banjir ya paling Mmm, selutut gitu ya. Kalaupun sekarang banjir lagi mungkin nggak akan jauh dari yang seperti dulu. Nggak pernah membayangkan bahwa ternyata tadi banjir yang hujan berhari-hari, di hulunya ternyata longsor. Ada yang bawa bawa apa, bawa lumpur, ada yang bawa batu, ada yang bawa, kayu gitu ya. Jadi masyarakat memang saya kira perlu kita edukasi, sehingga ke depan
Yang penting untuk kita laksanakan adalah tadi, kita membangun ketahanan di tingkat terkecil. Ya, kita punya program namanya Destana, Desa Tangguh Bencana. Jadi kita edukasi masyarakat gitu ya, secara preventif, pencegahan bencana seperti apa. Kita edukasi mereka tentang bahaya, apa namanya, kalau lingkungan kita juga eksploitasi, jadi kita perlu juga menjaga lingkungan, kelestariannya gitu kan ya. Lalu kita juga, bantu dengan peningkatan kapasitas kelembagaannya gitu, sehingga mereka siap ketika nanti ada bencana datang, mereka Mhm. sudah siap. Jadi, Mmm. saya kira yang pertama yang penting adalah tentang bagaimana meningkatkan kesadaran juga Iya, penguatan, tadi kapasitas dari masyarakat dan juga kelembagaannya, iya. supaya ketika ada bencana itu sudah siap. Itu yang paling utama Mmm. sebetulnya kalau menurut saya. Lalu bagaimana dengan konteks, sustainability-nya? Kita berikan satu contoh kolaborasi di Aceh Utara, di satu desa namanya Desa Gedumbak. Jadi, di sana ada satu terminal namanya, terminal itu, karena si kayu-kayu itu di situ semua gitu ya, yang mungkin banyak, viral itu kan itu ya. Kayu itu kan di situ jadi sebuah masalah, karena kayu bongkahan-bongkahan itu berat ketika datang banjir, rumah rusak, kayu-kayu tersisa di situ. Itu kan masalah buat kita. Iya. Nah, tapi kan kita berpikir cara lain, gimana caranya masalah ini menjadi solusi? Kita gandeng, teman-teman di UGM untuk mencari solusi, bisa nggak kayu ini yang tadinya kita anggap ini jadi sumber masalah, bisa jadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu, ya kan. Nah, akhirnya bisa kita buatkan apa, huntara dari papan kayu. Nah, itulah produk kita akhirnya. Tapi apakah mulus? Oh tidak Marisol, gitu ya. Tidak Fernando. Jadi di lapangan itu ketika bicara untuk, apa namanya, implementasi, ternyata juga kayu-kayu yang bongkahan besar itu kan tidak boleh serta-merta kita gunakan. Ya kan? Karena secara regulasi itu dilarang gitu. Akhirnya kita advokasi ke Pemda begitu ya, sampai ke akhirnya di Kementerian Kehutanan juga terakhir Pak Tito juga sampaikan, "Silakan digunakan kalau untuk dipakai menjadi hunian," gitu, yang dipakai untuk kan kebutuhan masyarakat gitu, bukan untuk dijual gitu. Nah, jadi dari situ izin sudah keluar, advokasi kita lakukan, akhirnya kita buatlah. Permasalahannya adalah siapa yang akan ngebangun. Mmm. Nah, biasanya kita perspektifnya adalah membawa orang untuk membangun itu, atau masyarakat terdampak ya sudah, mereka dapat, manfaatnya saja kan gitu ya. Nah, itulah kenapa kita berubah dari tadinya PM, penerima manfaat, jadi PP, peserta program. Mmm. Sudut pandang kita terhadap, eee, objek itu bukan lagi objek, tapi mereka partisipatif, kita ajak Iya, menjadi subjek, iya, ya iya. kan. Karena Heeh. mereka punya modality sebetulnya. Mhm, mhm. Sehingga kita ajak, "Yuk, kita ajarin jadi tukang kayu." Ya, kita bikin, short course dalam waktu yang singkat, 10 hari, kita ajari mereka untuk bikin, hunian sementara di papan, yang tentu dengan metode yang ada dari teman-teman UGM itu lebih mudah gitu ya, nggak perlu teknik-teknik yang sulit gitu ya. Mhm. Lalu setelah kita ajari mereka, meningkatkan kapasitasnya, kayu-kayunya sudah dipotong, diolah jadi papan-papan gitu, disupervisi oleh teman-teman di UGM, lalu siapa yang kerja? Mereka yang kerja, membangun rumah hunian untuk mereka sendiri, dan kita berikan cash for work. Mmm. Jadi kita bayar mereka Iya. upahnya. Mhm, mhm. Jadi kebayang kan Mhm, mhm. sustainability-nya adalah masalahnya, limbahnya atau yang kita anggap ini sumber masalah kayunya, kita selesaikan jadi solusi. Iya. Di situlah kita selesaikan. Kita Mhm. bangun in situ. Jadi in situ itu di tempat itu juga kalau yang dia nggak ada, bukan zona merah gitu ya, sampahnya jadi solusi, Fungsinya. masyarakat kita bangun kapasitas Iya. kompetensinya, Mhm. lalu kita bayar. Karena mereka nggak punya lagi apa-apa kan dengan ada Mmm. bencana ini kan, Iya, iya. habis Mhm, semuanya. mhm. Kita berikan penghasilan untuk Mmm. mereka Ah. gitu. Dan mereka tetap bisa tinggal di tempatnya, Iya. tidak harus pergi dari tempat Iya. dengan itu. Nah, Heeh. ini saya kira konsep keberlanjutan yang kita harapkan ke Iya. depan Mhm, gitu. mhm. Wah, luar biasa. Berarti kalau dari impact-nya kita mengedukasi Ya, warga yang tadinya biar, apa, lebih aware lagi gitu ya, Pak, dari mhm, sustainability-nya, itu saling menguntungkan tadi untuk betul. keberlanjutannya Ya, gitu ya, Pak, ya. betul Masya Allah luar Trivila. biasa. Berarti keren banget ini, Pak, Wah, impact and sustainability-nya ini. terima kasih Trivila. Luar biasa, Pak. Nah, apakah ada pelajaran penting nih, Pak, dari penanganan longsor Cisarua yang kemarin, Mhm, itu bisa jadi bahan evaluasi nih untuk respon bencana ke depannya? ya. Nah, kan sebetulnya tadi ya, balik ke, diskusi kita sebelumnya bahwa kita kan kalau Bandung Barat, Kota Bandung, ya Bandung Raya lah, itu kan santer ya dengan namanya Sesar Lembang gitu Iya, ya. Jadi betul. dengan pemahaman itu maka saya kira dari pengalaman yang ada di Cisarua, di Aceh, di tempat-tempat yang lain di Indonesia, pemahaman bahwa
kita ada di tempat yang itu rawan bencana, sehingga kita perlu kuatkan pemahaman dan juga kompetensi dari masyarakatnya. Jadi, "Oh iya, saya tempat bencana ya, berarti kalaupun misalkan mau bangun hunian di KBU, kawasan Bandung Utara yang itu sangat restriktif gitu ya, ya jangan bikin bangun hunian yang dia pakai, eee, apa, beton-beton dicor yang ini kokoh, harusnya kan Iya. bikin yang dia tahan gempa gitu kan ya." Mhm. Atau misalkan dia bikin, apa namanya, ada di bukit-bukit, di lereng-lereng, kan nggak boleh juga, nggak boleh Mhm. digundulin gitu ya. Iya betul. Jadi pemahaman ini, edukasi ini perlu kita kuatkan terus-menerus, tak kenal lelah. Semua harus ngomongin hal yang sama Iya. gitu ya, dari mulai NGO, pemerintah gitu ya, bahkan sampai, lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Yuk kita edukasi masyarakat kita deh Iya. gitu, dengan Mhm. kondisi ini, apa yang akan terjadi, ini kita harus hati-hati gitu ya. Nah, kemudian juga tadi, pemerintah dan juga para stakeholder yang lain, kuatkan kapasitasnya. Kita buat program-program yang tadi, misalkan kalau di kita, Rumah Zakat ada program Destana. Yuk, supaya mereka juga siap gitu, ketika bencana terjadi mereka bisa preventif gitu ya, mengantisipasi dan meminimalisir gitu, Mhm. resiko yang muncul gitu ya, karena kan nggak mungkin dinihilkan ya. Iya. Itu yang paling penting sebetulnya penguatan, kapasitas Iya. dari masyarakat sendiri. Baik. Melihat berbagai bencana nih yang terjadi di waktu bersamaan, apalagi nanti kan mau bulan Ramadan nih, Pak. Mhm mhm. Nah, apa refleksi terbesar yang Bapak rasakan secara pribadi nih, Pak? Refleksi saya Iya. pribadi Mhm. gitu ya. Ini menggugah kemanusiaan kita bahwa ketika kita bicara kebencanaan, kalau kita merujuk dalam kitab, kita yakini ya, kalau Iya. umat Islam berarti kan Al-Quran. Al-Qur'an. Itu kan kita percaya bahwa segala kerusakan di muka bumi kan bukan oleh siapa-siapa. Hakikatnya oleh kita juga, oleh tangan-tangan dan perbuatan kita gitu. Jadi ini menjadi sebuah refleksi bahwa nggak perlu nyalahin siapa-siapa gitu. Ya kita harus introspeksi, ini terjadi karena kita juga, ulah-ulah kita juga, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi saya kira ini menggugah nurani kita, kemanusiaan kita, dan kepahaman kita bahwa ya ini wajar terjadi ya. Bisa jadi kalau kata Bang Ebit G. mah ya gitu, Mhm. teguran buat kita gitu, ujian Betul. ini kan ya. Iya. Nah, itu yang pertama, bahwa itu luar biasa sangat menggugah gitu ya, apalagi bencana bertubi-tubi gitu ya. Yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan, refleksinya adalah buat saya pribadi, bahwa seringkali di lapangan itu, yang jadi isu utama adalah data, dari dulu sampai sekarang, apapun itu. Jadi kita nggak pernah bisa duduk tentang data ini gitu ya. Misalkan data penerima manfaat, data yang mustahik, itu kan selalu bergerak gitu. Bisa nggak kita selalu updating data itu? Ya, tadi saya cerita bahwa di Rumah Zakat terus mencoba untuk apa sih diferensiasi kita, kita mengupdate database kita. Yang tadinya mustahik, 3 tahun masih mustahik nggak gitu. Iya. Atau terbalik, di Sumatera, di Aceh, Sumbar, Sumut, yang tadinya mungkin muzaki, dia donor, dia wajib zakat, ternyata ada bencana, kan turun ya kelasnya, jadi mustahik dia, karena hilang semua. Jadi data ini penting, sehingga di lapangan kebaikan-kebaikan yang banyak orang lakukan ini saya kira perlu ada yang mengorkestrasi, sehingga siapa memberikan apa, di mana. Itulah harmonisasi yang perlu kita tumbuhkan, dan kita terus dari pemerintah juga kemarin kita koordinasi begitu ya, dengan baik itu dengan Kemenko PM atau PMK atau dengan Satgas, Basarnas, dan juga lintas sektor, kita mulai mengkonsolidasi untuk, "Yuk, dudukin bareng yuk," gitu. Intervensinya di mana yang paling optimal, apa yang kita perlu intervensi di situ, datanya yang mana saja, jangan sampai ada satu titik penerimanya sudah berkali-kali dapat, yang ini belum, gitu ya. Nah ini, kolaborasi kita perlu terus tingkatkan. Jadi 3 hal tadi menurut Iya. saya, bahwa ini, mengingatkan kita bahwa bencana ini bukan karena Karena siapa-siapa, karena siapa-siapa. kita juga, maka kita perlu, Introspeksi diri. introspeksi diri. Mhm. Yang kedua tadi, yuk kita perkuat data-data Datanya. lapangan kita, Iya. kita updating, kita Mhm. sepakati mana yang dipakai Mhm. begitu ya. Yang ketiga, kuatkan kolaborasi Oh. lintas sektoral gitu. Saya kira itu tuh. Baik, Bapak. Jadi yang pertama introspeksi diri, yang Mhm. kedua kita kuatkan data, dan yang ketiga kuatkan kolaborasi juga ya, Pak, Betul ya. betul. Ya itu benar sih. Karena ya benar yang poin pertama tadi, kalau misalkan bencana alam ini terjadi tuh ya bukan semata-mata karena apa namanya? Karena begitu saja, tapi Mhm. memang ulah kita juga, makanya kita harus introspeksi diri Mhm seperti mhm. itu ya, Bapak, ya. Ya betul betul. Nah, Mhm menurut Bapak nih bagaimana peran zakat, mhm. infak, dan sedekah itu bisa menjadi solusi nih yang bukan hanya reflektif, Ya. tetapi juga
preventif nih terhadap risiko dari bencana ini, Pak? Betul. Jadi, tadi ya, bahwa kita lihat salah satu Pak Menko, PM juga menyampaikan bahwa kalau hanya mengandalkan negara nggak bisa selesai, ya. Karena negara juga punya keterbatasan anggaran, punya, mekanisme birokrasi juga yang harus dilalui, sehingga perlu ada kolaborasi. Salah satunya dengan siapa? Ya tadi, dengan filantropi, dengan masyarakat, komunitas, dan juga lembaga, eee, amil zakat begitu ya. Ya, kami termasuk di dalamnya. Yang mana dana-dana penghimpun donatur itu bisa dimaksimalkan untuk tadi, lebih fleksibel ketika kita gunakan untuk semaksimal mungkin memberikan kemaslahatan gitu, menyelesaikan solusi di lapangan. Nah, konteksnya bagaimana sekarang zakat itu bisa lebih, awal untuk memastikan ini jadi preventif gitu ya. Jadi saya kira tadilah ketika kita punya satu, konsep program yang lebih kuat, terintegrasi begitu dan lebih sustain, berkelanjutan, maka harapan kita ke depan ini orang-orang punya kekuatan kemandirian dalam tahap-tahap yang jelas begitu, Iya. path-nya jelas. Kapan dia sekarang jadi mustahik, kapan dengan intervensi kita dia harus keluar dan bisa malah mengajak teman-teman yang lain begitu ya. Sehingga dana-dana zakat dari umat ini kita kembalikan kepada umat lagi. Mhm. Penguatan kapasitas lagi-lagi begitu ya, penguatan infrastruktur dan juga edukasi tentunya, pendampingan. Jadi nggak bisa ditinggalin tuh, Iya. gitu. Jangan sampai kita sudah buatkan bantuan, habis itu tinggalin. Iya. Karena sering gitu ya, Teh, ketika Betul. konteks kebencanaan, kita mungkin hype-nya cuma sebulan. Habis sebulan, sudah kita Lupa. lupa gitu. Iya. Padahal bagi para penyintas itu Mhm. waktu yang sulit buat mereka, karena mereka Mhm. harus recovery, Iya, oke, betul. mata pencariannya Mhm gitu mhm ya, mhm. kemudian rumahnya mereka, Iya. keluarganya, yang itu wah luar biasa Mhm. berat. Jadi saya kira dana-dana umat ini, baik itu zakat, infak, sedekah, wakaf, ini akan sangat bisa digunakan untuk semaksimal mungkin mendukung program untuk menguatkan, kemampuan masyarakat Iya. tadi begitu. Ya mungkin balik lagi keberlanjutan ya, Pak, ya. Jadi Keberlanjutannya. panjang gitu ya, Pak, ya, Nah, bermanfaat dan gitu. panjang gitu untuk masyarakat Panjang. yang memang membutuhkan itu ya, Pak, ya. Ya, Masya betul betul Allah. betul, Teh. Iya, luar biasa, Bapak. Mungkin masuk ke ajakan dan closing-an Mhm, nih, Pak. Nah, untuk ya, masyarakat yang ingin membantu korban nih, Pak, korban banjir Sumatera maupun longsor dari Cisarua, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan nih, ya, agar bantuannya tuh benar-benar terdampak gitu, Pak? ya. Berdampak maksudnya. Jadi, bagi masyarakat tentu kita paham ya, mereka dengan kedermawanannya, tipikal masyarakat kita gitu, ini pasti semua berlomba-lomba untuk memberikan bantuan gitu ya. Mhm. Tentu hal yang baik itu perlu kita rangkum, kita ramu menjadi sebuah kemanfaatan yang lebih besar dampaknya kan gitu ya. Jadi ada melakukan sesuatu yang benar dan melakukan sesuatu secara benar gitu. Saya ngasih itu benar, tapi kita ingin cara itu juga bisa lebih berdampak kemanfaatannya. Jadi saya kira ya tentu kami encourage terus, semua masyarakat, semua elemen untuk tetap, menguatkan justru jangan malah, melemah gitu ya, semangat untuk berdermanya. Kenapa? Karena kondisinya sekarang Indonesia itu butuh tadi, uluran tangan dari setiap elemen ini gitu ya. Apalagi jelang Ramadan saya kira ya kita berlomba-lomba kan, perspektif kita sebagai muslim itu kan berlomba-lomba, fastabiqul khairat gitu Mhm. ya, melakukan banyak Kebaikan. kebaikan-kebaikan. Jadi, di masa-masa Ramadan kita maksimalkan. Nah, tinggal bagaimana caranya donasi kita itu bisa lebih tepat sasaran, tepat guna dan memberikan manfaat yang lebih besar, Besar. yaitu dengan memastikan tidak sporadis, ya. Bisa nanti menyalurkan ke lembaga-lembaga yang memang dia, secara legally aman begitu ya, Mhm. secara program juga punya program yang lebih, integral dan juga sustain, lalu transparan tentunya Mhm. begitu. Sehingga Iya. donatur juga sangat nyaman, tenang bahwasanya, "Oh ya amanah saya tuh nyampe loh," gitu. Nah ini saya kira, justru jangan sampai menyurutkan, tapi menguatkan Menguatkan. ajakan Betul. derma ini, "Yuk makin Iya. kuat, makin kenceng." Nah tinggal ke mananya ini nih, lewat mananya yang penting gitu. Mmm. Nah saya sarankan untuk ke lembaga-lembaga yang lebih proper supaya Mhm. juga lebih banyak kemanfaatannya. Nah, oke, baik Bapak, terima kasih. Nah, Mhm, jadi untuk yang menonton nih, tadi yang sudah Bapak sampaikan bahwasanya ketika ingin berdonasi kepada mhm, lembaga-lembaga yang memang sudah terpercaya dan memang, mhm, apa ya, udah terlihat lah gitu data-datanya kalau misalkan sudah sering untuk membantu ke berbagai-bagai macamnya. Nah, iya, kalau Ramadan ini dirangkum nih dalam satu pesan kemanusiaan, mhm, apa yang ingin Rumah Zakat titipkan ke
publik. Nah, ini luar biasa ini ya. Iya, Pak. Lagi-lagi pesan jelang Ramadan ini. Iya. Ya, kami dari Rumah Zakat tentu sangat berterima kasih begitu ya kepada semua donatur yang sudah mempercayakan begitu ya, titipan amanahnya kepada kami. Nah, dalam hal ini juga kami merefleksi bahwa momen Ramadan ini adalah momen di mana kebaikan-kebaikan itu tidak hanya berhenti di satu ruang ibadah yang namanya kita sajadah saja gitu, Iya. tapi bagaimana caranya Ramadan ini menjadikan sebuah momen di mana kebaikan itu memberikan multiplier effect gitu ya. Sekecil apapun bantuan kita itu memberikan manfaat bagi masyarakat dan berikan penguatan bagi mereka begitu ya. Paling sederhana begini contohnya. Ketika kita kemarin saya ke Jordan ketemu dengan pengungsi Palestina, kita nggak bawa banyak hal, tapi kata mereka, kedatangan Anda ke sini itu menjadi sebuah penguat bagi kami, bahwasanya kami tidak ditinggalkan. Iya. Nah, saya kira ini juga sama. Mhm. Konteksnya tidak hanya di luar, di dalam juga sebegitu. Jadi, kita ingin menunjukkan bahwa kehadiran kita di tengah masyarakat ini mudah-mudahan menguatkan mereka. Para mustahik ini semakin kuat, semakin tangguh dan saling ta'awun kalau di Islam itu kan, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, gotong royong, membangun kemandirian gitu ya. Tidak perlu saling menyalahkan. Kalaulah kita punya opsi, maka baiknya kita menyalakan lilin ketimbang kita memakai kegelapan begitu ya. Dan mudah-mudahan momen Ramadan ini menjadi momen of truth bagi kita sebagai muslim untuk menyadari kembali arti kemanusiaan kita Iya. dengan berderma kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya kira itu. Membutuhkan. Masya Allah, baik Bapak. Mungkin karena ini sudah di penghujung ya Bapak ya. Apakah Iya. ada lagi nih Pak, kata-kata yang ingin disampaikan oleh Yes. penonton, closing statement gitu Pak? Apakah ada Pak? Closing statement. Ya, Iya. saya kira sebagai penutup, kita tetap bantu yang dekat, tapi juga tidak melupakan yang jauh, begitu ya. Kita bantu saudara kita di Indonesia Iya. tentu, ini kewajiban kita, tapi juga saya mengajak dan mengingatkan, menginformasikan kepada para, pemirsa semua bahwa saudara kita di luar sana, baik itu di Sudan, di Palestina juga dalam kondisi yang luar biasa. Sehingga saya kira kaidahnya adalah yang dekat kita bantu, yang jauh tidak dilupakan. Mmm. Jadi itu barangkali. Oke, Heeh. Masya Allah. Terima kasih Bapak. Bencana mungkin memang bisa kita hindari, tapi kepedulian dan solusi yang tepat bisa kita lakui. Terima kasih atas sudah mendengarkan obrolan kita hari ini. Semoga kita selalu dilindungi. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.